ada di dalam desa mungkin banyak yang berkurang, kita alihkan untuk yang peningkatan ekonomi, khususnya penunjang ekonomi terbesar di pedesaan yaitu di tingkat pertanian. Itu yang diwajibkan oleh pemerintah. Maka dari itu monggo mangke di musyawarahkan secara sesama terus pundi rancangan ini pun sesuai nopo derek. Nah niku mangke dengan sakit usul terus pundi saene niku mangke setelah ini kita serahkan ke BPD untuk dirapatkan bersama untuk penetapan APBD itu sendiri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, salajengipun terkait wabah COVID-19 kula suwun dhateng Bapak Ibu sedaya tetap untuk menjaga protokol kesehatan. Karena akhir-akhir niki wabah untuk COVID-19 niki mulai meningkat lagi, Pak. Meskipun syukur alhamdulillah di Kabupaten Lamongan mulai tanggal 25 kemarin sudah tidak masuk dalam PPKM. Pembatasan kegiatan, peraturan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, demikian alhamdulillah di Kabupaten Lamongan tidak masuk dalam PPKM sampai dengan tanggal 11 Februari. Nah, maka dari niku kula suwun dhateng Ibu sedaya ninggal-ninggal jagi kesehatan, jagi imun tubuh, sering-sering olahraga. Pun sampai turu ae nang omah tambah gak kena semene yang kurang. Maka Bapak Ibu hadirin ingkang hormati, ucap matur mawon bagi kula menawi wonten kirang-langkungipun kula nyuwun agni pangapunten. Akhir kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Desa. Acara selanjutnya yakni musyawarah desa untuk rancangan anggaran pendapatan belanja desa tahun 2021. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Sofien. Kepada beliau kami persilakan. Pengurus Bapak Ibu pengurus LPM dan juga yang kami hormati ibu-ibu tim penggerak PKK Desa Kendal Melati yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir untuk memenuhi undangan dari Bapak Kepala Desa dalam rangka yaitu musyawarah tentang rancangan anggaran pendapatan desa belanja desa tahun 2021. Dan salawat serta salam mudah-mudahan tetap dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dialah yang telah memberikan petunjuk bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja Pak ya, supaya acara tidak terlalu malam nanti, sebab ini musyawarah banyak sekali yang kita musyawarahkan, yang kita bahas. Maka dari itu kita awali musyawarah ini karena Bapak Ibu sudah membawa format RAPBDes tahun 2021. Ya, kita awali di situ pendapatan dulu kita baca, kemudian nanti barangkali yang tidak jelas nanti bisa ditanyakan. Begitu Pak ya. Dan pendapatan di situ ada rupiah. Pertukaran ini ada di lokasi pasar, Pak.
ada 5 lokal nggak salah itu. Kemudian usaha air bersih kita rencanakan 30 juta rupiah. Ini air bersih yang ada di Dusun Kendal dan juga di Dusun Kemlagi. Kemudian usaha gapotan 10 juta rupiah. Unit simpan pinjam ini ada di BUMDes ya, sumbernya di BUMDes ini nggak salah, simpan pinjam. Kemudian unit stand ini lokasinya yang ada di depan Indomaret itu rencananya kalau memang ada jualan di situ kita tarik, entah Indomaret itu yang narik apa kita yang narik. Indomaret direncanakan 2 juta. Kemudian hasil aset desa sewa bengkok, ini adalah sewa bengkok perangkat desa Pak, perangkat kepala desa dan perangkat desa itu harus diuangkan, dan kita rencanakan 97.500 itu sewa bengkok kepala desa dan perangkat desa. Jadi istilah disewakan, tapi pelaksanaan kan digarap masing-masing perangkat Pak ya. Jadi di APBDes itu bunyinya disewakan. Kemudian lelang kali Dusun Kendal mendapat, ini tidak rancangan, ini memang sudah dilelang, mendapat 44 juta ribu rupiah. Kemudian lelang telaga Dusun Kendal 2 tahun 2.500.000 rupiah. Lelang tambak Dusun Kendal 2 tahun yang ada di lokasi RW 4 nggak salah ini 2.500.000. Kemudian lelang kali Dusun Kemlagi 2.500.000 rupiah. Hasil penjualan kali Dusun Kemlagi 12.600 juta rupiah. Hasil penjualan mangga direncanakan mendapatkan 5 juta rupiah. Kemudian selanjutnya yaitu swadaya partisipasi dan gotong royong. Swadaya pemilik tambak dalam desa, sawah tambak Pak. Swadaya pemilik sawah tambak dalam desa 21.661.000 rupiah. Kemudian swadaya sawah tambak dalam luar desa ini ada dalamnya ini. Luar desa Pak, ini direncanakan 1.400.000 rupiah. Kemudian swadaya kegiatan PHBN 17.780.000 rupiah. Swadaya toko modern Indomaret, loh ini ada lagi. Tadi stand, sekarang Indomaret itu per tahun 6 juta rupiah. Jadi setiap bulan itu 500 ya. Setiap bulan 500. Swadaya pemakai tanah desa 4.587.000 rupiah. Kemudian swadaya masyarakat Dusun Kemlagi 22.500.000 rupiah. Ini direncanakan. Kemudian swadaya masyarakat Dusun Kendal 12 juta rupiah. Swadaya pemakaman warga luar desa 1.500.000. Swadaya pemasangan kijingan 1.500.000. Swadaya pemakai tanah makblok Dusun Kemlagi 2 juta. Kemudian pendapatan transfer ini dari pemerintah dana desa 779.632.000 rupiah dari DD. Kemudian bagi hasil pajak daerah 35.209.500 rupiah dari bagi hasil pajak. Alokasi dana desa atau ADD 300
Rp1.668.300. Kemudian bantuan keuangan kabupaten 740 juta rupiah. Kemudian pendapatan lain-lain, hibah dan sumbangan pihak ketiga. Sumbangan pemilik traktor direncanakan 1 juta, sumbangan pengelola Bigo 1 juta, sumbangan pengelola komben 1 juta, sumbangan pihak ketiga bisa lagi 1 juta. Sumbangan pengelola Bigo baik dimaksud barangkali ada masyarakat yang mendatangkan Bigo, itu nanti juga dikenakan. Kemudian komben juga begitu. Untuk pendapatan kita sudah menerangkan, barangkali ada pertanyaan dari Bapak sekalian, silakan. Ada yang kurang jelas. Untuk APBD tahun kemarin, Mbak, memang di masing-masing dusun tidak dimuat di APBD sini. Karena ini menyikapi ada persoalan dengan hukum kita yang lemah, makanya di APBD masing-masing dusun dimuat di APBD untuk tahun 2021. Hanya Pak ya. Ya, silakan. Mengenai ini pendapatan, sedangkan di sini ada toko modern Indomaret ini dikenakan 6 juta. Dan juga ada Alfamaret. Maka kok enggak disebutkan di sini? Sebab itu ya toko sama-sama, jadi supaya harus dimasukkan di sini. Ditanyanya aja sana mau apa enggak. Kalau enggak mau, desa harus mengklaim. Kalau enggak mau, sebab kekuasaan ada di desa gitu. Oh, terima kasih. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang beberapa hal yang saya tanyakan, yaitu tentang hasil usaha BUMDes. Yang pertama yaitu tentang usaha air bersih. Ini kan di sini kan ada sekitar 30 juta. Melaki dan Kendal. Apa sudah disepakati bersama atau gimana? Masalahnya ini kan sama-sama pelaku air bersih. Jadi biar tahu, terus nanti kontribusinya kalau kita kasih 30 juta itu imbal baliknya apa? BUMDes ke masing-masing unit pelaku di dusun masing-masing. Sementara itu dulu, Pak. Ya, terima kasih. Satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mau menanyakan, dan Kendal ini kan 60/40%. Nah itu, kenapa kok bisa lebih banyak yang ke Melati, sedangkan dari jumlah kakak tadi itu kan lebih banyak Kendal. Terus kemudian mengenai pendapatan ini yang akan dicanangkan untuk tahun ini atau hasil dari yang tahun kemarin. Nah, jadi kira-kira kalau semisal pendapatan ini tidak sesuai, kira-kira apa yang biasanya dilakukan? Terima kasih. Sudah 3 dulu. Kita mulai untuk pertanyaan dari Pak Haji Mahmudi.
Kenapa 6 tahunan ya 7 tahun kok tidak ada kontribusi ke desa? Nah, ini yang bisa menjawab. Ini adalah Kepala Desa. Mohon Pak Kades untuk dijawab. Bersuun Pak Haji Mudi terkait dengan swadaya toko modern, karena kemarin di pertengahan tahun 2020 kita ada penawaran dari salah satu toko modern untuk mendirikan toko modern itu di Desa Kembali. Di situ kalau sempat komunikasi Pak dengan adanya toko modern itu apa yang diuntungkan di desa. Nah, kemudian wonten kesepakatan bersama antara pihak pemerintah desa dan juga toko modern itu sendiri. Ada 6 kesepakatan Pak. Pertama gini terkait swadaya. Pihak Indomaret bersedia memberi swadaya ke pemerintah desa senilai 500.000 per bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu memberi peluang kerja untuk 3 warga desa untuk bekerja di Indomaret. Ya, alhamdulillah niku pun terrealisasi, ada 3 warga Kendal Pelagi, tapi untuk penempatannya tidak di Kendal Pelagi, di daerah lain, ada di Paciran sama Karanggeneng, insya Allah. Terus ada lagi stand, kita diberi stand seluas 2x1 di depan Indomaret. Nah, itu tadi ada pemasukan unit stand Pak. Unit stand Bundes itu kita targetkan stand itu dikelola oleh warga kita sendiri untuk berjualan di Indomaret dengan memberi kompensasi senilai 200.000 per bulan. Yang mau menempati di situ. Itu dalam unitnya Bundes nanti. Terus yang ke 1, 2, 3 ini. Keempat itu kesepakatan untuk jalan sebelah itu yang dulunya mepet sekarang agak longgar Pak, agak geser ke utara dikit. Itu kita dulu kesepakatannya seperti itu. Terus yang kelima ini lali ya. Namun sekawan niku ya. Nggih. Niku terkait mungkin tunggal supe Pak. Niku tapi mboten pengaruh penuh lah tentang anggaran niki untuk kesepakatan niku. Nah, untuk niku swadaya, maka dari itu swadaya cuma ada di Indomaret karena kita ada kesepakatan awal Pak. Tapi untuk Alfamart nggih ngapunten sakderenge untuk kesepakatan awal sendiri kita belum tahu ngoten. Untuk Alfamart, tapi kalau nanti toh kita rapatkan dengan seluruh lembaga desa, dengan adanya swadaya ini kita tawarkan ke Alfamart itu sendiri untuk memberi swadaya ke pemerintah desa. Ngoten Pak, niku sedikit penjelasan bagi kami. Nggih, matur suwun. Ya, terima kasih. Selanjutnya, hasil usaha Bundes yang berkaitan dengan air bersih. Gini Pak, ini kemarin kita juga ngomong dengan Pak Kades, rencananya setiap
pemakai air bersih atau IPAM tiap meter kubik itu dikenakan Rp1.500 itu rencananya. Kemudian yang Rp300 per meter kubik itu untuk desa. Kemudian yang 1.200 dikelola pengelola air bersih. Dikelola BUMDes. Jadi gini Bapak sekalian, hasil usaha BUMDes diantaranya itu nanti dikelola oleh BUMDes. Jadi ada apa-apa, termasuk kerusakan, baik kerusakan pompanya, kerusakan pipanya, pokoknya ada kerusakan, itu nanti yang memperbaiki BUMDes, bukan pengelola. Ya. Jadi yang memperbaiki kan alat-alatnya itu juga bisa. Nanti kalau ada dana desa diperuntukkan untuk pembiayaan di pengelola air bersih. Jadi nanti yang mengelola itu adalah BUMDes, Pak. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, iya, ini gimana ya? Nah, gini Mas, itu tinggal nanti berapa meter kubiknya. Pemakai meter kubiknya itu berapa ribu meter kubik. Pokoknya yang ke desa itu Rp300 per kubik. Jadi nanti kendali wong masyarakat ini pemakai air itu banyak di Kendal itu. Ya nanti ya 300 pemakai meter kubik. Pokoknya ke desa itu 300, jombong lagi per bulan itu 6.000 atau 3.000 meter kubik ya sekali. Kemudian Kendal juga begitu, nanti per bulan itu 6.000 atau berapa begitu ya kali 300 meter kubik itu ke desa. Itu direncanakan demikian. Sudah jelas Pak? Kemudian berkaitan dengan swadaya, kenapa swadaya lagi kok banyak 22.500.000, sedangkan swadaya masyarakat Dusun Kendal ini kok 12 juta. Mungkin mohon Pak Ades untuk dijawab. Matur suwun nggih atas pertanyaan niku terkait dengan swadaya Pak. Niki ten RAPB Dus. Niki sing langka Pak. Di desa-desa lain mungkin atau di wilayah-wilayah lain nggak ada. RAP Dus itu ada. Tapi di desa Kendal lagi ini lah kelebihan kita Pak. Jadi ada RAP Dus itu menganggarkan swadaya masyarakat untuk dusun lagi niku 22.500.000 itu untuk perbaikan tanggul. Itu rencana kemarin per kakak ditarik 25.000 nih, jauh 25.000 atau 20.000. Terus ada penanggulangan banjir. Niku kurang lebih 12,5 juta. Nah, total keseluruhan 22 juta nih, jauh 22.500.000
itu untuk swadaya dengan asumsi per kakak itu dibagi piro lho langsung ya. Jadi swadaya di dusun lagi itu ada swadaya untuk mudin kifayah pengamu jenazah 10.000 nih Pak. Terus untuk penanggulangan niku tanggul dan juga untuk penanggulangan bencana banjir di sisi pendeselan. Nah, kenapa di dusun Kendal kok namun 12 juta? Karena di LAP dusun Kendal merencanakan swadaya cuma untuk pengangkutan jenazah dan untuk kegiatan-kegiatan lain didanai dari PAD, pendapatan dari lelang kali dan juga lelang kali sama logo mangga dan juga mangga. Jadi ketimpangannya di situ Pak. Di dusun lagi masih swadayanya lebih besar karena ada pengeramputan niku tanggul, pembiayaan untuk pembuatan tanggul biar bisa menanggulangi banjir. Wonten sing kurang jelas. Terus pundi Mas Abdi gak bapak saya mau ngomong deh si ganteng. Terkait dengan pendapatan di masing-masing dusun akan dikelola oleh dusun itu sendiri. Istilahnya punya uang kas dusun untuk entah nanti kegiatan dusun atau mungkin segala bencana yang ada di dusun, istilahnya untuk menanggulangi hal tersebut. Nah, kalau mungkin dimasukkan dalam satu pendapatan, apa ini enggak terlalu istilahnya nanti dikumpulkan di desa, terus kemudian nanti dibagi per dusun masing-masing sesuai dengan anggaran pengeluaran desa masing-masing. Nah, kan tidak campur, istilahnya ini seakan-akan timpangnya di sini. Ini untuk kegiatan dusun lagi ya kok enggak dikelola sendiri, terus kemudian nanti dikumpulkan di desa itu sesuai dengan kriteria ataupun sesuai dengan kakak yang ada di desa. Terima kasih. Iya, atur suwun. Terkait 20 kita sempat disambangi oleh salah satu LSM, sempat niku kita ditanyakan lebih jelas pendapatan dan juga kegiatan-kegiatan yang istilahnya ada penarikan keluarga itu kok nggak masuk dalam APBDes. Karena yang berkekuatan hukum itu APBDes, nggak APBDus. Istilahnya menjaga dari teman-teman lembaga kita supaya dalam penarikan swadaya itu ada kekuatan hukumnya. Jadi kita perlu diperdeskan, dimasukkan dalam APBDes. Kalau nanti teman-teman RT RW narik swadaya tapi nggak ada kekuatan hukumnya, kita bisa berurusan dengan penegak hukum. Itu bisa dinamakan pungli. Karena penarikan tapi nggak ada dasar hukumnya, itu namanya pungli. Makanya dalam rancangan di tahun 2020, kalau di tahun 2020 masih ada pungutan, tapi di tahun 2021 itu nggak boleh memakai kata-kata pungutan, karena pungutan itu istilahnya kesannya itu pungutan penjumlahnya. Nah, yang nggak ada dasar hukumnya. Terus sakit diterangi. Ini alasannya kenapa kok masuk dalam APBDes untuk rancangan yang ada di dusun-dusun itu sendiri. Kita mengamankan dari
nanti uangnya tetap dikelola. Ya, masalah ini tetap pengelolaan keuangan tetap nanti ada di bendara dusun masing-masing. Cuma ada rincian biar teman-teman yang di dusun ini juga berkekuatan hukum, Mas. Jangan sampai nanti seperti lelang kali itu oleh duit, tapi kok gak mlebu APBDes kan di duit. Apa jadi gawe ngopi kasum sak kanca-kanca nih. Nah, kalau gini kan masyarakat kan lebih tahu. Jangan sampai ada masyarakat itu lelang kali itu duit kan bopo. Nah, kalau masuk dalam APBDes nanti jelas ada yang bersumber dari PAD. Nah, paham Pak? Paham kan? Paham. Paham Pak. Terus ini Mas Abdi begini. Melalui kirang Paling rendah itu adalah APBD. Kalau di pusat APBN, di provinsi APBD provinsi, kabupaten ya APBD kabupaten, kalau di desa APBD desa. Dusun itu tidak ada dasar hukumnya, penunjuknya pun tidak ada. Kemudian berkaitan dengan itu tadi, anggaran yang ada di dusun kenapa dimasukkan di BPJS itu cuma catatan, nanti keuangannya tetap dikelola oleh masing-masing dusun. Berkaitan dengan pendapatan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang masih kurang jelas, kita buka sesi yang kedua. Monggo. Berkaitan tadi yang diusulkan dengan adanya swadaya mungkin yang bermasalah perlu dipahami. Jadi memang kalau di dalam APBD itu cuma akal-akalan, cuma dusun panitia dusun itu berpanitia untuk membantu desa. Saya kira tidak mungkin bisa berangkat nangani masing-masing dusun. Akhirnya kebijakan orang dulu, ketua-ketua kita, termasuk almarhum Pak Haji Suraji juga, Pak Ali Mujdahi juga, itu memberikan arahan masing-masing dusun membentuk panitia. Intinya untuk membantu desa, bukan dusun berdiri BPJS proyek dari daerah. Itu sudah berjalan sebelum saya menjabat Kasul. Saya dulu juga RT RW sama Pak Haji Mudi. Buat rencana dari panitia pembangunan, kita diminta laporan ke desa. Jadi intinya untuk panitia dusun itu membantu kinerja dari perangkat desa. Maka Pak Hasil lagi ya. Jadi bukan dusun nomor 3, bukan. Saya kira mestinya desa itu yang mengucapkan terima kasih kepada panitia seperti yang Pak Torlaki, Pak Puji itu sampai diwangi tekor-tekor itu sekarang. Kemudian perlu saya jelaskan lagi untuk pemasukan dari swadaya atau dari lelang. Ini kalau dulu masa jabatan Pak Beta, Pak Mantan itu dulu masuk jadi 1 keluar jadi 1. Jadi urainya hanya untuk kegiatan panitia pembangunan dusun. Cuma ini sudah diuraikan lagi, mungkin kocok-kocok nanti masuk iklan di samping ini betul mungkin mencari itu. Kalau yang dulu dibulatkan, jadi pemasukan dari kendal sekian, luas sekian, kalimatnya untuk pembangunan dusun Kendal dan Kelaki juga gitu. Jadi mungkin perlu dipahami. Jadi untuk panitia dusun aja sampai tersinggung ya. Monggo dusun kita perjuangkan, walaupun yo RT RW bayarannya saya ikut, tapi yo ayo di kelas ibadah.
Itu terima kasih, tambahan dari saya. Ini ada satu Pak yang belum saya terangkan tadi, pendapatan bunga bank. Bunga bank ini maksudnya di rekening desa itu ada kelebihan, ada 2 juta berapa itu 891.914 rupiah. Itu adalah rekening dari desa. Ada kelebihan dalam 1 tahun. Tanya Pak, mengenai masalah sumbangan komben, pengelola komben ini maksudnya gimana Pak? Kalau 1 juta, apakah setiap unit ini yang punya komben atau kelompoknya yang tanggung jawab ini Pak? Mengenai sumbangan pengelola komben. Yang lain? Ya, silakan. Masalah poin 3 ada kata berapa Pak? Halo Pak. Halo. Nah, ini yang perlu saya tanyakan yaitu masalah pendapatan transfer poin 4 bantuan keuangan kabupaten Pak. Ini kan muncul di sini kan 740 juta. Nah itu kemarin mekanisme gimana? Apa perlu musyawarah desa? Atau tiba-tiba bantuan itu muncul? Terus kita pendekatan ke kecamatan atau kabupaten? Selama ini kan kita kan masih masih awam dengan BKD ini. Apa pada waktu penentuan BKD, apa perlu musyawarah desa atau yang punya uang hasilnya besar? Terima kasih. Ya. Untuk satu lagi. Di desa kita ini ada 2 jenis Pak. Yang pertama yaitu pemilik rokok, dan yang kedua pemilik biasa. Dan di sini nggak ada pengecualian antara milik rokok dengan milik pribadi. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Dari pertanyaan Pak Haji Mahmudi, yaitu sumbangan pengelola BIKU. Komben. Kemudian dari Mas siapa? Mas Salih tadi pertanyaannya yaitu berkaitan dengan bantuan keuangan kabupaten. Pemilik traktor yang ada di Desa Kendal itu semuanya dalam milik kelompok tani. Apakah itu termasuk ditarik atau hanya milik perorangan yang ditarik? Sedangkan milik perorangan di Desa Kendal Melati cuma ada berapa? 1 atau 2. Oke, silakan Pak Kades untuk menjawab. Matur suwun. Untuk yang pertama, pertanyaan dari Bapak Haji Mudi terkait sumbangan untuk pengelola komben. Nah, pengelola komben ini pemilik dari komben itu sendiri. Istilahnya kita memberi peluang pekerjaan ke dia. Dia juga paling tidak memberi kontribusi ke kita, ke pemerintahan desa. Nah, makanya di situ mergawi no Kendal yo ke ono Kendal ngoten. Intine ngoten. Dari pemilik komben itu sendiri, Pak. Ngoten.
Nggih, pun. Kami ya alhamdulillah. Salajengipun terkait Pak Salis untuk traktor, sekalian traktor nggih. Untuk traktor niku sami untuk pemilik pribadi Pak itu khususnya. Tapi maaf kemarin belum ada keterangannya untuk pemilik pribadi atau kelompok, karena yang kelompok secara otomatis itu pengelolaan di BUMDes Pak, di kelompok. Tapi untuk pribadi itu kan milik pribadi Pak, itu diharapkan untuk memberi sumbangan ke desa. Itu juga sama tadi dia kan apa ya, istilahnya mergawe untuk desa, paling tidak ada kontribusinya ke desa. Nggih, saged terang Pak nggih. Terus salajengipun untuk bantuan keuangan kabupaten. Nah, niki perlu diketahui bantuan keuangan kabupaten ini sumbernya banyak Pak. Contoh di tahun 2020 ada 3 Pak semestinya. Bantuan keuangan pusat itu biasanya di sektor pertanian biasanya. Nah, bahkan itu biasanya lebih detailnya itu biasanya nggak masuk ke desa, biasanya itu seperti itu. Kalau bantuan keuangan provinsi biasanya lewat kelompok tani ngomong nang desa, tapi kapan ngajar proposal ngomong cuma anggarane piro gak itu. Tapi itu seharusnya itu paling tidak masuk, seharusnya seperti itu. Itu yang pusat. Untuk provinsi kemarin di tahun 2020 contoh kecil Pamsimas. Nah, itu bantuan keuangan itu BKD, bantuan keuangan daerah provinsi. Nah, itu usulan dari teman-teman dewan, lek sama duwe plek-plekan dewan njaluk jasmase atau BKD ini rancangan usulan ke dinas-dinas terkait itu bisa itu. Dan seterusnya untuk kabupaten juga seperti itu. Jadi usulan itu tidak murni dari pemerintahan desa, bisa dari masyarakat itu sendiri. Yang penting usulannya itu titiknya itu jelas. Jadi semisal Pak Salis ngajuaken TPT semisal utawi Salis itu sing luwih gampang kan TPT. Dengan mengusulkan semisal nggak ada rencang dewan, Pak, aku njaluk bagian program mau TPT atau apa, aku sama tepatno no dusun Kemelagi, RT piro, RW piro, desa Kemelagi. Secara otomatis usulan jenengan semisal diterami kali kanca-kanca dewan niku wau langsung dimasukkan ke dinas pemberdayaan masyarakat dan desa PMD niku secara otomatis muncul Pak. Niku sistemnya kados ngoten. Nah, untuk di tahun 2021 kita sempat ada penawaran itu juga kita tawarkan ke teman-teman semua perangkat, dan juga sebagian RT RW juga kita informasikan itu. Alhamdulillah dari sosialisasi atau pemberitahuan ke teman-teman RT RW dan juga perangkat di Desa Kendal Kemelagi mendapat lumayan Pak, mendapat 740 juta. Itu bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten. Nah, yang jadi problem nanti ya ngono belanja biar jelas. Itu untuk regulasinya Pak. Jelaskan. Nah, ini mungkin sudah membaca untuk belanja bangunan balai desa 200 juta bantuan keuangan kabupaten. Langsung kedua ada TPT RW 4 itu sebesar 250 juta. Itu kemarin usulan dari Bapak RW 4.
Bapak RW 4 mengusulkan untuk itu kerjasama dengan Pak Kasum Kendal karena itu lingkupnya Dusun Kendal kemarin seperti itu. Terus ada TPT RW 6 itu usulan dari Dewan, itu Dewan Mbak Ratna insya Allah, tapi melalui Mas Anam nih, Anam Kota Anam Cerut niku senilai 100 juta itu lewat Dewan PDI Perjuangan. Terus ada pembangunan lapangan nih, pengurukan lapangan itu dari pemuda Dusun Kendal kemarin mengusulkan itu untuk pembangunan lapangan itu, penambahan untuk pembangunan lapangan. Terus ada 40 juta untuk pagar makam. Nah, itu kemarin juga saya kaget siapa yang mengusulkan. Saya klarifikasi ke dinas PMD, ternyata mulai itu kan dari gak butuh pagar itu Pak, di pagri ya tambah wedi dan kuburan kan. Terus kemarin saya klarifikasi ternyata itu juga usulan dari PDI Perjuangan, termasuk Mas Anam itu usulan di tahun 2019 baru keluar tahun 2021. Ternyata klarifikasinya seperti itu kemarin. Nah, itu penjelasan bagi lo terkait bantuan keuangan daerah. Pun, wonten kirani. Demikian penjelasan dari beberapa pertanyaan tadi. Jadi mekanisme berkaitan dengan dana BKD tidak tidak dimasukkan di APBD untuk jasmas dari DPR itu. Iya, ada cuma enggak dimasukkan karena apa? Karena permohonan dari itu tadi usulan masing-masing orang, tidak dari pemerintahan desa, Pokmas. Makanya kadang tidak dimasukkan di APBD. Contohnya di pengecualian di Emborowo itu tahun kemarin juga tidak ada di APBD. Padahal itu berapa itu 200 juta ya. Demikian Bapak sekalian, sudah jelas Mas Salih. Nah, mekanismenya semacam itu. Berkaitan dengan pendaftaran sudah selesai. Nah, kemudian kita mulai dengan belanja. Order ini 2.1 yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, diantaranya seperti itu karena Bapak sudah membaca. Kemudian di situ belanja premi asuransi premi. Ya, kemudian saya satu halaman itu barangkali ada yang sampai dengan bidang tata praja pemerintah desa. Masih diwaca lah. Ya, aku ya kepingin lah mari lah, wis ngono. Wis kuwi. Nek gak mari ya aku dhewe sanggup sampai besok kita kumpulan lagi ya sanggup. Ya. Nomor insentif dan tunjangan. Ya, 2.1.6 insentif dan tunjangan BPD.
insentif ketua BPD 1 juta, sumber dananya dari ADD Daya. Kemudian insentif wakil ketua BPD 900, sumbernya dari ADD. Kemudian tunjangan jabatan wakil ketua BPD 400, sumbernya dari swadaya. Kemudian insentif 7 anggota BPD 4 juta, sumbernya dari ADD. Tunjangan jabatan 7 anggota BPD 1.750.000 rupiah, sumber dananya dari swadaya. Insentif 7 ketua RW, insentif 7 ketua RW 300, jadi 3.500.000 dari PAD ini. Kemudian operasional lembaga desa, operasional 7 RW ini punya insentif Pak, ada operasional. Insentif buat operasional kanggo ATK, kanggo rapat. Ini repot no. SPJ, tapi Karang Taruna kemudian BPD itu memang operasional karena ada rapat, ada untuk ATK yang bawa pelaksanaan, bawa hitung duwe, bawa kanggo rapat. Tapi aturannya memang demikian untuk operasional. Tapi untuk RT RW itu insentif atau tunjangan. Jadi nanti SPJ-nya itu tidak ada ATK, tidak ada untuk rapat, tapi hanya apa ya, daftar penerima insentif ketua RT RW, itu aja. Ya. Jadi untuk poin insentif lembaga pemerintahan desa, yang pertama ada insentif 7 KRW sudah tertera nominalnya. Kemudian di bawah poin ke-8 operasional lembaga desa, operasional 7 RW atau operasional 21 RT itu, mohon maaf kami kok belum pernah tahu gitu. Mau dijelaskan barangkali. Terima kasih. Ya. Gini, tadi kan sudah saya jelaskan. Itu tidak operasional, insentif. Si sampai terima berapa itu? Itu cara ini. Per RW 300 per orang. Tidak operasional. Itu sebenarnya dari ADD. Nah, si dari ADD insentif, aslinya insentif, bukan operasional. Yang lain? Ya Pak, Mas Tuhan. lima Pak, belanja operasional perkantoran. Yang saya tanyakan, untuk biaya tarif jaringan umum 1.600.000 rupiah. Saumpama ini cuma angan-angan Pak. Jika tarif jaringan WiFi ini ada penawaran gratis saumpama ini ya.
Karena dengan catatan yang pertama, di desa kita sendiri sudah ada pengelola jaringan, sedangkan di sini terdapat biaya tarif jaringan WiFi. Apakah kita tidak bisa memanfaatkan jaringan WiFi yang ada di desa untuk bisa gratis? Dalam artian kan lu Pak, duit kan matus gitu, kok kayak operasional kantor dan lain-lain. Kan lu bosone gitu Pak. Oke, daripada bukannya kok sodok belirik gitu. Kalau ada ini cuma angan Pak. Kalau ada penawaran jaringan WiFi gratis dengan memanfaatkan provider yang ada di desa Kendal khususnya kan juga ada. Apakah diminta atau dilobi untuk menggratiskan WiFi di balik desa? Tidak bisa. Itu yang pertama. Bahasanya kembali lagi kan lu kalau jutaan matus. Terima kasih. Itu aja Pak. Yang lain. Yang lain ada? Ya silakan. Ini Pak. Saya sebenarnya AD ataupun pengelolaan yang ada di dusun ini apakah dijadikan satu, distorkan jadi satu di desa, dikelola oleh desa, terus kemudian nanti dibagi sesuai dengan pengeluaran pembelanjaan yang ada di sini. Nah itu bagian mana saja yang sekiranya dikelola oleh desa terus kemudian dibagi per masing-masing dusun, atau ada yang di dusun itu sendiri dikelola cuma tercatat di sini? Karena ada beberapa ketimpangan tadi yang saya tanyakan. Mungkin ya karena memang saya masih awam terkait pemerintahan desa, makanya mungkin minimal setidaknya saya paham mungkin setelah inilah. Nah ini ada yang tadi operasional dusun nomor 213, nomor 5 dan 6 lah. Ini ada ketimpangan lagi 1.600.000 dan 8 juta. Terus kemudian di bawah ini ada nomor 217 bagian 10 dan 11 5 juta dan 500.000. Nolnya hilang satu apa gimana? Nah itu maksudnya terkait pengelolaan tadi, apakah ada kebijakan khusus di dusun? Oh ini operasional untuk panitia hanya segini gitu. Istilahnya berapa persen? Nah ini berarti kalau memang ada pengelolaan sendiri, dusun Kendal ini memang benar-benar apa ya, memikirkan hak-hak dari pekerja ataupun panitia. Nah ini kan sangat besar sekali, 5 juta dan 500.000 ini. Nolnya hilang satu atau gimana? Saya gludung. Apa sih nentes? Ya terima kasih. Istilahnya mungkin karena tadi saya tanya terkait pembagian ataupun penarikan swadaya ini ada ketimpangan, terus dijawab, oh ini sudah dikelola oleh dusun sendiri terkait dengan ini. Jadi mungkin nanti laporannya juga dari dusun ke warga. Nah kalau soal ini apakah masih tetap sama? Istilahnya masih tetap pakai cara yang sama atau tetap dikelola dari satu terus kemudian dibagi, yang satu dapat 5 juta, yang satu dapat 500. Entah nanti gimana itu saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Toha berkaitan dengan WiFi tadi. Ini Mas Toha ya, kenapa sekarang dianggarkan 3 juta sekian itu? Itu rencananya Pak Kades itu menggunakan IndiHome ya, tidak menggunakan preporter yang ada di Oppo preporter, saya juga nggak tahu. Pesawat jadi
desa. Kenapa? Karena butuh Mas ya. Kalau nanti kita kerja kemudian lemot, itu kadang pekerjaan kita juga tertunda terus. Maka dari itu kita rencanakan menggunakan e-home supaya tidak lemot. Oke. Bisa bu nggak? Bisa bu. Maksudnya pertanyaannya. Belum. Jadi ini kita sudah juga memakai wifi Mas ya, wifi dari Kali Tengah, tapi juga lemot. Lah, jangan-jangan nanti kita menggunakan yang ada di Kendal ini juga seperti itu. Jadi daripada nanti biaya memasang jaringan juga biaya loh Mas. Ya nanti bulannya gratis tapi masangnya alatnya juga biaya. Jangan-jangan nanti kita sudah biaya kemudian lemot tidak normal. Jadi kita rencananya itu kita menggunakan e-home supaya lancar. Yo, fokus untuk Untuk berdasarkan apa ini? Bukan pengalaman. Untuk wifi yang saya tahu, untuk masalah lemot dan tidaknya itu kan tergantung berapa mega yang diminta. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk provider di desa Kendal Kemelagi khususnya yang ada sekarang ini, bukan kita promosi ya Pak, artinya tergantung nanti kebijakan pemerintah desa mau tetap memilih e-home atau memilih produk lokal, itu kan terserah nanti. Yang kedua yaitu keterkaitan dengan pemakaian kuota, itu kita bisa sekarangnya, artinya gini, sama kita membutuhkan jaringan yang sedikit cepat, kita untuk wilayah lokal sendiri kita bisa meminta. Itu pengalaman saya khususnya yang keterkaitan dengan lokal. Sedangkan kalau kita memakai IndiHome, itu kan kita juga tergantung dengan berapa megahertz yang kita minta nanti. Dan untuk biasanya untuk perbaikan, seumpama ada lemot dan tidaknya itu kan sedikit lama untuk wilayah IndiHome. Terima kasih. Nggih, matur suwun. Lanjutaken Pak Kirim jare gak ngerti jaringane kepiye. Nggih, matur suwun atas napa nggih penawaran. Tapi gini Mas, untuk terkait itu kira-kira ada nggak yang membantu? Siap nggak? Itu memberi gratis itu. Oh ya, ada. Artinya insya Allah siap. Oke. Soalnya gini, yang saya tahu untuk provider lokal sendiri itu berusaha untuk menggratiskan wilayah titik-titik tertentu dan sudah dilaksanakan. Oke, terima kasih. Kalau toh nanti bisa diusahakan di Pulau Maturaken matur suwun, dan perlu diketahui ini kan juga rancangan. Toh kalau nanti dalam perjalanan ini kita mendapatkan penggratisan dalam segi jaringan wifi, ya nanti bisa kita alokasikan ke lainnya. Niku kita ada tahapan perubahan anggaran itu di akhir tahun biasanya gitu. Jadi nanti coba tetap kita anggarkan dulu dengan antisipasi itu, dan kalau toh nanti bisa terrealisasi untuk yang gratis, alokasi itu bisa kita rencanakan ke kegiatan yang lain. Berarti kan ini dalam artian untuk rencana, berarti kan sudah ada niatan untuk memasang IndiHome. Kan rencana belum terpasang. Oke. Saya grandol gitu. Enggak ya.
Nanti mau coba bisa dikomunikasi kalau toh bisa nanti digratiskan nih. Matur suwun. Mbakmu ya tambah bilang-bilang kayak kalau itu. Di motor kan masalah sekali Gini Pak Kadang, maaf dulu kan, bukannya kita kok mencari yang gratis dulu. Dalam artian kalau bisa gratis, kenapa enggak? Ini kalau terakhir coba besok dikomunikasikan sama pasar musik gratis. Anggaran itu bisa kita rubah di akhir tahun di perubahan anggaran belanja. Nah, gini. Iya, harus sih. Oh, masalah. Oh iya, masuk, masuk. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mas Abi tadi berkaitan dengan pendapatan dan belanja dusun. Tadi sudah saya sampaikan, untuk dusun baik pendapatan maupun belanjanya itu tidak usah disetor ke desa, ya, tetap dikelola oleh dusun. Di sini di APBD sini cuma catatan saja. Jadi yang mengelola keuangan dusun itu adalah masing-masing dusun. Cuma hanya ke desa itu 15%, kalau ya 15% itu masuk ke desa hasil lelang aset dusun itu. Jadi semuanya pengelola keuangan itu di masing-masing dusun. Di sini cuma catatan. Ya, sudah jelas Mas? Ya, tadi yang saya tanyakan kan terkait anggaran ataupun keterangan di belakangnya yang PAD. Nah, sedangkan yang biaya tarif jaringan WiFi ini tadi kan juga PAD, terus kemudian biaya tarif listrik PAD, terus biaya pemeliharaan peralatan kantor PAD. Kalau masing-masing dusun ini punya pengelolaan sendiri, nah untuk desa ini ambil dari mana? Nah terus kemudian tadi saya tanyakan, kalau memang ada sebagian yang memang dialokasikan ke desa berapa persen, nah ini otomatis kan ada perhitungannya nanti. Nah terus pengambilan dari beberapa pengeluaran ini kan banyak yang PAD, sangat banyak, bahkan ada yang besar juga sekitar 31 juta, terus kemudian 6, terus 8, terus ada 10 insentif ketua RT ataupun RW, ini kan juga dari PAD. Teman, kalau memang ada pengelolaan sendiri di masing-masing dusun, ini cuma sebagai catatan. Terus ngasih insentifnya ini dari apa? Dari dusun sendiri atau dari desa? Kok bisa sama seperti itu? Kalau memang sudah dibagi per dusun tadi ya, terkait dengan pembagian insentif untuk ketua RT RW, kok bisa sama? Padahal ini juga sumbernya dari PAD. Nah, katanya PAD tadi tidak seluruhnya dikumpulkan dari satu terus kemudian dibagi rata. Misal ada di satu kelas ada iuran untuk kas 10.000 per bulan. Nah, terus kemudian ada kegiatan tertentu yang mengakibatkan pengeluaran lumayan lah, istilahnya pembagian pengeluaran. Nah ini kalau tidak diratakan, padahal itu tadi kan sudah dikumpulkan jadi satu, terus kemudian tidak diratakan, otomatis protes, istilahnya kok tidak sama, padahal tadi iurannya sama ataupun bahkan lebih besar seperti itu. Jadi mungkin kalau memang ada beberapa pengelolaan yang memang khusus di masing-masing dusun, mungkin biar tahu ataupun paham, mungkin dikasih keterangan ini khusus pengelolaan dusun beberapa poin ini. Kalau yang untuk memberi insentif ini sudah menjadi pengelolaan desa, sudah
ambil dari desa hasil dari 15%, dan kalau memang cuma 15%, apakah cukup? Nah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini Mas ya, coba lihat di pendapatan. Pendapatan itu ada lelang kali dusun Kendal. Di situ sumber dananya adalah PAD. Ya. Kemudian ada lelang dusun Kemadi sekian itu. Kemudian di swadaya juga ada swadaya masyarakat dusun Kendal, swadaya masyarakat dusun lagi. Untuk pengeluaran yang masing-masing dusunnya diambilkan dari situ, jadi tidak diambilkan dari desa, gitu. Jadi diambilkan dari masing-masing dusun tadi. Ya memang PAD, jenisnya jenis PAD. Lanjut Pak, lanjut. Soalnya kalau ini nanti ya sampai malam ya gini terus, biar dibaca sendiri nanti. Makanya kemarin saya juga sama Pak Kadis itu juga pernah ayat-ayat berkaitan dengan ini. Maksud saya ini berkaitan dengan pengeluaran ini jadikan satu aja, tidak rinci semacam ini. Tapi katanya Pak Kadis enak dirinci begitu. Jadi terpaksa di sini ya dirinci. Jadi pendapatan dari dusun Kendal nanti pengeluarannya untuk apa saja yang diambilkan dari pendapatan dari dusun Kendal, dari dusun Kemadi juga begitu. Apa saja untuk pengeluarannya diambilkan dari PAD dusun Kemadi. Semacam itu, Mas. Itu mekanismenya gimana? Kalau aset dusun berarti kan dia dusun yang mengelola. Kalau aset desa berarti desa yang mengelola. Nah, ini mekanisme kayak apa? Mekanisme atau kita tidak usah kembali ke desa, langsung ke dusun-dusun, atau jadi satu di desa nanti kembali ke dusun. Kan ini aset desa, bukan aset dusun. Terima kasih, gitu aja. Mau bertanya gitu. Di PAD itu ada dua, dari PAD desa, mekanismenya ada PAD desa dan juga ada PAD masing-masing dusun. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini PAD desa juga PAD dusun. Di situ ada lelang kali dusun Kendal, lelang kali dusun lelang kali dusun lagi. Itu adalah aset dusun, PAD dusun, masing-masing dusun. Saya menambahkan untuk khusus teman-teman lagi di sini biar nanti kan mungkin kemarin juga ikut musyawarah ya, dipelajari oleh Pak, tidak bingung. Ya, terima kasih. Jadi yang jelas Pak, yang jelas begini loh. Di APBD ini cuma catatan toh, ya, cuma catatan toh. Ini sudah kita rinci. Yang dari desa itu diperuntukkan untuk apa saja ini sudah dirinci ini. Kemudian untuk dari dusun dipergunakan untuk apa saja sudah dirinci. Saya kira sudah pas. Adapun nanti pengelolaannya itu tetap masing-masing dusun, nggak usah nanti uangnya di store ke desa, enggak. Enggak. Gimana sih, Mas? Sudah jelas apa belum? Maksudnya gini loh Pak, mekanismenya kan seharusnya mungkin desa itu dikelola, aset desa itu masing-masing ke dusun kan. Nah, kok itu memang sudah tradisi, nggak bisa dirubah loh. Ya. Nah, kok kadang kita mau mengelola aset itu kita harus musyawarah sama BPD seluruh desa atau sebagai desa semuanya gitu loh. Maksudnya gitu. Sedangkan itu aset dusun. Gitu loh Pak. Ketika kita mau mengelola, kita harus minta izin desa. Tapi ketika hasilnya kok
masing-masing ke dusun gitu loh, nggak maksudnya kayak gitu. Untuk memang ini untuk RABPDes di tahun 2021 ini ada penambahan. Kalau dulu di tahun 2020 ke bawah itu kan di global karena kemarin ya itu pengalaman di tahun 2020 kita ditanyai tentang ABPDes itu kurang pas lah istilahnya. Ada pendapatan yang nggak masuk. Itu pendapatan yang ada di dusun khususnya. Pendapatan yang ada di dusun itu nggak masuk ABPDes. Tapi tahun ini kita masukkan. Kenapa? Karena biar teman-teman yang ada di dusun jangan sampai terjerat masalah hukum. Karena semua keuangan yang ada di desa, termasuk di dusun masing-masing, itu harus ada tertulisnya dan juga ada laporannya. Itu. Jadi untuk pengelolaan tetap di dusun masing-masing dan mengacu dari PAD seluruhnya itu pendapatan asli desa, nggak ada pendapatan asli dusun. Tapi kita mengulas balik sejarah di desa kita itu pun ada prosentasenya sendiri-sendiri. Terus itu yang sing berjalan sing wonten ten desa niku. Nggih. Untuk Pak Haji Sis terkait PAD. PAD itu mriki niku ada PAD yang bersumber dari dusun dan juga PAD yang asli milik desa. Contoh kecil, PAD yang asli milik desa yaitu di pendapatan yang satu itu hasil usaha BUMDes itu murni milik desa. Sewa bengkok itu milik desa. Lelang kali ini PAD dusun. PAD dusun Kendal, lelang kali dusun Kendal, lelang kali Telaga dusun Kendal ini PAD dusun Kendal, lelang kali dusun tambak dusun Kendal ini juga PAD dusun, lelang kali dusun Kemlagi. Niki PAD dusun Kemlagi. Hasil penjualan mangga niki PAD dusun Kendal. Mriki perlu kita pahami. Semua yang ada di mriki niki nggih pun dirancang ten dusun masing-masing. Kita cuma memindahkan, menguatkan rancangan yang ada di dusun itu biar berkekuatan hukum, diperdeskan istilahnya. Terus niki wau sing mriki belanja pun sesuai dengan pendapatan itu wau. Paham? Paham dereng? Dan tambah lagi Pak, perlu dipahami teman-teman ya, itu sudah langsung bisa dibaca hasil dari PAD yang diserahkan dusun. Untuk yang Kendal tahun ini masuk 49 juta, kemudian yang Kemlagi hanya 12 juta, lebih 50 lebih, yang Kemlagi hanya 12 juta. Makanya untuk operasional panitia mungkin jomplang. Kewajiban ke desa juga 15% juga jomplang. Tahun kemarin Kendal bisa 15% 7 juta, untuk Kemlagi hanya 700. Itu dipahami ya. Ya enggak kok jomplang, ya memang jomplang dengan PAD yang dikelola oleh dusun. Masih. Baik apa? Baik. Monggo. Sesuai. Pak Sis diteruskan kawin. Nggih. Kalau PAD-nya itu usaha air bersih itu seharusnya juga kembali ke dusunnya masing-masing. Kenapa kok harus jadi satu di desa? Beda. Hanya gitu loh. Bukan sebenarnya juga bisa dikatakan aset juga. Nggih. Boleh. Nggih, matur suwun. Nah, untuk air bersih ini kan masuk dalam unit usaha BUMDes. Karena kenapa air bersih Kendal Kemlagi besok dimasukkan
ke desa, karena jangan sampai unit-unit usaha di desa ini dikelola mandiri. Nah, jadi unit-unit usaha kumpulkan jadi satu dalam badan usaha milik desa itu sendiri, dan itu penopang tertinggi dalam penganggaran yang ada di desa. Kalau tek-tekan ngono Pak, yo suwi-suwi desa ya gak ono apa-apa nih, wis gak usah desa, ngoten. Kasari kan ngoten. Berarti nanti desa itu nggak punya apa-apa, kekuatan itu nggak punya. Nah, untuk kembali lagi dalam Pamsimas, ini yang terjadi di Dusun Kendal. Untuk air bersih Dusun Kendal selama ini dikelola sendiri oleh Dusun Kendal. Karena apa? Iku bejat, iku apa? Ya dipikir dhewe, Mas. Nggih ngapunten ceritane pengelola. Pada tahun 2017 napa pinten niku bahkan cepat hutang bank senilai 50 juta untuk perbaikan. Ya mikirno dhewe, gak desa. Soalnya apa? Ini dikelola dhewe. Nah, dari situ jangan sampai nanti pengalaman yang ada di Kendal ini dibawa tetap lagi. Jangan sampai pelaksana, pengelola air nanti sampai utang-utang jangan sampai. Karena ada desa yang menguasai itu. Dan sebaliknya itu semua juga aset desa. Itu beda sama aset yang aset mati. Istilah aset mati itu aset tidak bergerak, termasuk itu wonten kali nopo itu kan kembali ke dusun masing-masing. Tapi untuk aset pengelolaan itu tadi itu emang itu kan bersumber dari desa. Bahkan untuk kemarin di Pamsimas sendiri itu ada sharing dari dana desa senilai 40 juta. Itu pun murni dari desa. Pak. Jadi jangan sampai unit-unit usaha yang ada di desa ini gak tertata dengan rapi. Karena itu sangat berpengaruh dalam perjalanan pemerintah desa, karena perjalanan pemerintahan desa itu sangat membutuhkan anggaran, Pak. Itu penjelasan dulu. Monggo menawi wonten sing kirang jelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, masalah APBD Dusun Kemlaki memang apa mergine nggih pendapatannya karena Kendal. Lagi wau kan pun dijelaskan kali Pak Kades, kali dibaca oleh Mas Biri 12.500 nggih. Nggih mok nikan iku sing diumetaken, sing didamel blonjo. Nek masalah swadaya kalau wau swadaya kipaya Pak kangge ngedusi tiang mati. 3 juta niku narik 10.000 per kakak. Niku mah hanya 00. Cuma catatan tok tenggane APBD. Contoh 8 juta niku maune kanggene uruk-uruk kuburan. Berhubung wingi uruk-uruk yang berkata dialihkan kangge penanggulangan banjir termasuk damel tanggul benjing ketiga ngoten. Ini masalah 12 juta niku kangge penanggulangan banjir. Niku mah hanya napa nggih? Tulisan. Dene benjing narik 20.000 per kakak wis cukup. Nggih niku 20.000 niku mawon. Mboten sampai 12 juta sing ditarik. Niku mah hanya napa nggih jagani menawi banjir sik terus jadane sik kurang. Niku tok. Tapi mboten nate narik 40.000 per tahun. Lagi mau hanya 20.000. Ini cukup nggih niku. Jadi niku mah hanya 000 ngumutaken duit 12.600.000 persentase desa benjine iku 1.890.000. Hampir 2 juta. Karek duit pinten 10.600.000 kan ditumpes grower wingi 2 juta kangge dekaan benjing 2 juta karena apa nih itu maka kita itu anane operasional panitia 500 digede-gede tak bentek. Nah niku kan
kangge tiyang tiga, nggih ketua, bendara, sekretaris. Niku kok 500 kae punya bedai setahun, Pak. Pun direni sorot tok tergulung. Wingi blower, nemane blower. Mau 500. Lho ngoten lho. Pak, gandangan Pak. Nek kendali pun 6 juta. Monggo mawon anggarane 50 juta punjul kok. Nah lagi mau enggak ada 12 juta ya. Pun ketok, pun diusarakan mboten kula ki Mbak Pak sing ngriki. RT RW enten LPM BPPD barang kedesa. Pun kula reng-reng hasil ilang niku tok. Pun kadine mboten mulek masalah BPPD lagi. Ngomong 200 juta. Nuwun sewu Pak. Wong panitia kendali ora oleh bayar ora Pak. Jangan kan kasus sampean. Nah, arto niku hasilnya nang APBD dusun, sing lunas nggih panitia dusun bersama bendara. Kula mboten tumpet nyekel. Mungkin salah kula sae, mboten. Pun, mboten mawon nggih. Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bidang pelaksanaan pembangunan 2.2 sampai dengan nomor 2.4.3 keadaan rusak. Yang pembangunan harus itu orang terima beli dan diperuntukkan untuk fisik, kerabat jalan dan lain sebagainya tidak ada. Tidak boleh, memang dana desa demikian Pak, kaku, jadi harus mengikuti aturan. Lain dengan dari PAD digunakan untuk apa saja terserah kita. Tapi kalau dana desa harus mengikuti aturan. Secara keseluruhan. Berarti ini total belanja enggak ini Pak? Artinya total belanja secara keseluruhan. Keterangan secara keseluruhan. Dan jawab. Ada keterangannya dana desa. Ini apakah sudah dijumlah sesuai dengan persentase Kemlagi 40% dan Kendal 60%? Ataukah ada yang dana desa dipakai untuk kegiatan inti desa? Artinya itu misalnya membuat tanggul perkara, membuat pasar lah, membuat unit pertokoan. Apakah itu masuk pembagian 60-40 atau tersendiri Pak yang utama? Untuk pembangunan pertokoan di pasar itu tersendiri. Jadi tidak masuk 50%. Jadi yang tersendiri ini kemudian lapangan. Ya. Karena apa tersendiri? Lapangan nanti statusnya desa. Kemudian pasar itu nanti hasilnya masuk ke desa. Makanya tidak masuk di persentase. Dan untuk ini sudah di persentase.
antara Kendal dan Melati 60-40 itu sudah di persentase. Jadi untuk Melati pembangunannya barangkali disebutkan nomor satu, Pak. Masalahnya di sini kan kadang itu enggak spesifik lokasinya, Pak. Biar nanti nggak jadi apa ya? Barangkali bisa ditunjukkan lokasinya di mana begitu. Itu saja jumlahnya disampaikan. Jumlah PKT bukan yang fisik saja, dan PKT Ya, menyambung tadi Pak ya. Dana desa sebenarnya gitu loh. Saya ingin menjelaskan bahwa ya non sewu Kemlagi ini sangat butuh sekali pembangunan tanggul dusun. Butuh sekali karena tiap tahun banjir terus. Tapi di sini dana desa yang prasarananya kayak pembangunan sarana pendidikan olahraga ini belum banget dibutuhkan, tapi kan nggak masuk persentase. Nah ini kok tidak ada, kenapa harus memangkas dana desa gitu loh. Sebenarnya dusun Kemlagi itu butuh banget tanggul desa, butuh banget. Tapi di sini tidak ada, saya lihat tidak ada. Cuma ini tanggul dusun Kemlagi dan ini swadaya, tidak dana desa. Tanggul pertanian ini. Dari 40 Kendal kok 138. Itu makanya spesifikasi itu tadi di jumlah total. Terus saya juga ingin mengulang kembali ya. Kok apa ya, asetnya dikelola sendiri-sendiri. Lagi duit belas. Yo, wae bantuan kok sik swidak 40 doang sak lagi. Oke, atur suwun. Itu terkait penjelasan dari bidang pekerjaan ini dan tata ruang untuk DD Kemlagi ini total 77.200. Untuk dusun Kendal total 178. Ini di total kemarin itu setelah presentasi 60-40 Kemlagi dipotong 25 juta untuk istilahnya nyauri di tahun 2020 yang ada pemotongan di dusun Kendal senilai 50 juta untuk itu. Jadi di tahun 2020 pemangkasan anggaran di dusun Kemlagi niku untuk BLTDD itu ada tambahan 25 juta dari pemangkasan anggaran yang ada di dusun Kendal. Jadi semisal di total ini di total kami 60%. Semestinya Kemlagi untuk rencana untuk pengerjaan PKPD ini
102 juta. Nah, dikurangi 25 juta untuk pengembalian ke Dusun Kendal untuk rancangan anggaran 2020 untuk BLTDD. Saat itu di Dusun Kendal merubah TPT RW 6, insya Allah. TPT RW 6 dihapus untuk BLTDD. Jadi total ini untuk PKTD untuk Dusun Kemlagi 77.200. Seharusnya 102, tapi dipotong 25 juta untuk pengembalian untuk anggaran BLTDD di tahun 2020. Mergo ngene Mas. Bapak sekalian, untuk tahun 2020 kan sing lagi kan wis dibangun nang kabeh, ngono lho. Sing lagi wis dibangun kabeh dadi ono perubahan BLTDD wis gak ono dipotong. Akhirnya tahun ini nyawuri. Ngono lho ceritane ya to. Nggih. Bangunan Kendal ono blas. TPT RW 6 ya di waktu niku ngeten ada lebihan, tapi di akhir di pertengahan tahun untuk BLTDD merubah 50 juta itu tadi untuk TPT Dusun Kendal RW 6 itu anggaran 50 juta ya, itu dipakai untuk BLTDD. Nah ini semestinya untuk Dusun Kendal itu 153 ditambah 25 jadi total 178. Nah itu juga sudah ada penambahan untuk PKTD-nya ini. Bapak, wonten 4 titik yaitu pembangunan dam pertanian. Ini semuanya ini dibuat pertanian, Pak, karena kita mengacu untuk istilahnya membatalkan kewajiban karena harus ada nilai ekonominya. Jadi meskipun ini pembuat peninggian tanggul pertanian, ini kan fungsinya dua, Pak. Buat jalan pertanian bisa dan juga buat tanggul dusun. Di rencananya besok itu dibuat untuk pembegoan 40 juta ini. Pembegoan umat untuk Dusun Kemlagi. Terus untuk pengerasan jalan usaha tani ini untuk setelah pembegoan diberi pedelisasi, Pak. Terus normalisasi saluran air, ini PKT-nya. Ini wajib, Pak. Wajib dianggarkan. Napa sing nggih Kemlagi sedaya ini. Pembuatan dam pintu air kelompok Tani Rowo itu setiap kelompok di jatah 10 juta untuk pembuatan dam itu. Dan terakhir pembuatan tanggul pertanian Dusun Kendal. Ini juga sami, Pak. Sebenarnya untuk pembuatan tanggul dusun juga, tapi dua fungsi sekaligus untuk pertanian. Karena kita supaya tidak melanggar aturan yang ada. Pak, Jangan Pak, jelas lah kira-kira.
sumbangan. Iya ya, terakhir. Anggaran 50 juta dari apa ya? Pengalokasian awal yang TPP Dusun Kendal, 50 juta. Kalau sekarang ini baru awal tahun, ini dianggarkan sekitar 75.600.000. Nah ini dasarannya dari mana terkait penganggaran BLTDB. Nah ini terus kemudian nanti pembagian ataupun objek dari siapa saja penerima ini apakah sudah jelas, terus harus dikasihkan sekali atau periodik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk poin 224 bidang ketahanan Pak, itu kan ada pengadaan bibit tanaman pangan produktif. Itu apa? Yang kemarin, contohnya yang kemarin tahun kemarin kan ada bantuan berupa gabah yang ke petani itu, atau memang itu ada lagi terus itu kemana gitu? Untuk muaranya gimana gitu? Di lokasinya. Terima kasih. Untuk terwujudnya apa? Mau kedelai lah, rosella, Rosella, kamu tidak zaman Rosella, sing rosa ngerti. Yang pertama terkait BLTDB nilainya 75.600, ini kita anggarkan selama 12 bulan dengan asumsi untuk penerima 21 penerima KPM, keluarga penerima bantuan BLTDB ini dengan rincian 300.000 per bulan. Dengan 21 berarti tiap RT kita jatah untuk 1 KPM. Kenapa kok jomplang kan? Dari tahun 2020 sebesar 63 KPM. Tapi di tahun 2021 kita potong, kita pangkas. Soalnya untuk BLTDB ini cuma sekedar untuk membatalkan kewajiban, Pak. Karena di tahun 2021 kita diwajibkan untuk menganggarkan untuk kegiatan BLTDB ini. Jadi kita seminim-minimnya istilahnya. Iya. Lanjutan. Terkait apa ya? Penerima bantuan tadi. Kebanyakan yang kemarin itu kan harusnya saya juga dapat, saya juga ini nggak punya apa-apa seperti itu. Sebenarnya itu yang sering dikeluhkan oleh pihak RT RW. Terus kenapa kok boleh dulu itu nah ini yang kemarin dengan jumlah 63 itu masih dapat keluhan seperti itu. Terus ketika ada pengurangan terkait kuantitas, apakah nggak tambah load? Maksudnya mungkin kalau memang yang kemarin itu masih banyak keluhan, kenapa tidak dikurangkan secara keuangannya, dari segi uangnya dapat berapanya dikurangi satu sedang titik edang penting kalau tahu, daripada mengurangi jumlah penerima. Ini kan malah lebih bahaya ya, nanti satu RW satu RT cuma satu, RT RW-nya yang dapat keluhan, bingung. Ya, terima kasih. Terkait gak ada yang proteskan RT RW. Soalnya ini murni usulan dari RT RW. Jadi kalau program BLTDB ini itu murni dari RT RW.
Pak Rokopat insya Allah bisa menjelaskan tentang itu. Nah, terkait regulasi terus jenengan apa gak dibagi satu sana. Nah, itu terserah yang 300 ya juga harus 300. Ngoten. Enggak boleh wis dibagi rata. Karepe ngono karepe. Tapi kita kan melanggar aturan gitu. Terserah kalau untuk dibagi itu terserah yang ada di lapangan. Pun tadi Mas Abdi pun paham yang BRT di Sampur. Boleh pindah ini bertanya. Apa-apa. Daripada aku gak paham cerita warung gak ada kesalahpahaman. Lumayan. Kan suwe. Nah, jadi terkait poin 2.2.5 ke 6. Nah, ini pendataan potensi desa ini bentuknya seperti apa kok sampai 25 juta. Nah, kalau memang butuh personil untuk mendata, saya siap. Terima kasih. Terima kasih. Itu terkait pendataan ini juga masuk prioritas, Pak. Kalau jenengan sudah Cangkem insya Allah ngerti SDGs desa itu, sudah masuk dalam SDGs itu harus ada pendataan detail, pendataan potensi desa, termasuk harus ada data real untuk data warga yang masuk dalam DTKS atau ini berpengaruh pada data penerima bantuan juga, Pak. Kita bisa merubah nanti kalau kita punya data ini, data terpadu ini, Pak. Ini untuk perbaikan data terpadu. Makanya dalam masyarakat insya Allah akeh sing kok iso oleh bantuan. Nah, nanti dengan anggaran segini kita upayakan untuk bisa merubah itu semua. Dan itu semua nanti sumbernya dari RT RW. Nah, anggaran ini juga nanti ada pendataan yang lain. Itu bekerja sama dengan kader dan juga tim penggerak PKK yang biasanya tiap tahun ada pendataan. Itu juga biar bisa dimaksimalkan. Untuk PKK itu apa itu dasawisma. Nah, itu juga masuk. Semestinya itu masuk dalam kategori DTKS, data terpadu. Mengharapkan lumayan besar, sekitar 25 juta, karena kita juga perlu peralatan. Untuk laptop juga itu juga sangat perlu untuk pendataan itu sendiri. Belum lagi nanti kalau kita diwajibkan untuk memakai program-program tertentu. Kalau ada program yang 1 juta ya kurang kan. Nah, pun cermat tadi nggih. Apa warung. Untuk pengadaan bibit ini juga masuk dalam prioritas, Pak. Karena kita di masa pandemi disarankan masyarakat kita biar bisa mandiri. Rencana awal kemarin kita ada pengadaan bibit semacam lombok atau gimana. Yang penting bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu menunjang untuk ketahanan pangan. Rencana awal seperti itu. Jadi nanti masih digodok untuk rencana ini. Rencana untuk tanaman apa itu masih dalam penggodokan juga. Tapi ini tetap harus dianggarkan. Itu termasuk dalam kategori prioritas. Ini kalau terima apa? Bibit pari. Ini bibit pari ini mungkin dari Gapoktan, Boten Yogi Dana Desa. Dari Paman Muji berasa kula nggih. Nah, tak Paman Muji. Bibit pari. Pun baru Pak terus Budi. Mari Pak ya, selesai ya untuk pembahasan APBDes. Kemudian sekarang menginjak ini rencana swadaya dan sumbangan masyarakat. Ini juga harus diprogreskan ya. Dari
Untuk ini Pak, untuk pemasangan kijingan baru ini tahun 2020 di Perdes tentang kemarin itu masih pungutan. Pemasangan kijingan baru itu sudah disahkan oleh BPD itu 2 juta. Iya, 2.500.000. Ya, 2.500.000. Tadi salah ketik apa 1.500.000 itu semestinya 2.500.000. Kemudian dari nomor 1 sampai dengan 25 itu barangkali ada yang dikurangi atau penarikannya ada yang ditambah, dinaikkan, silakan Bapak sekalian. Contoh kecil pemilik traktor kok dikurangi, apa dihapus, silakan. Pemilik pengusaha atau pemilik air isi ulang. Dalam kalau memang tidak ada diganti, clear ini, clear Pak. Sudah Bapak Ibu pendataan bisa cek Pak. Untuk poin 19 ini untuk pemasangan kijingan baru ini menurut saya pribadi atau di Dusun Melati terlalu mahal Pak. Kalau gimana kalau punya saya masukkan 1,5 juta itu gimana? Ya itu saja. Terima kasih. Nomor 2 Pak, untuk poin 25% sedusun itu apa nggak bisa dikurangi Pak, tidak 15. Barangkali kok 10% saja. Apa ini usulan? Yang lain 1 sampai 2 nomor 25. Untuk poin nomor 19 pemasangan kijingan baru ini di tahun 2020 di Perdes Pungutan itu Mas disahkan BPD itu 2.500.000. Masa saya kira kok tidak mahal dalam kijingan itu tak umuri apa itu kayu itu kan biasanya protol hancur. Iya, memang tidak bisa hancur. Tariannya dulu Pak, yang sulit itu beban untuk masyarakat yang memasang kijingan itu. Supaya tidak masang kijingan Mas, supaya tidak masang. Kalau masang kijingan kan besaran utama. Larang musik Pak. Tidak masang kijingan. Apa tidak urusan? Tetap Pak, tetap. Kalau ini Pak saiki tenger wis tenger gede-gede Pak, gak ono masuk kijingan. Tenger gede kuwi ono tekene kuwi wis malam sampai lali utune lali bisa. Gitu Pak, kalau yang di Kendal 2,5 juta. Kalau di wilayah Melati, terutama di Dusun Melati itu cukup 1,5 juta. Terima kasih. Berfestival sama, tidak boleh. Itu tinggal sekian, itu lagi. Gimana kalau divoting saja?
masyarakat Kendaya, saya kira ya ada yang keberatan itu. Insya Allah ada yang keberatan. Larang itu uang itu ya ada yang keberatan. Yang di sini sana memang tidak keberatan ya, berjamaah adalah keberatan seperti Pak Haji Nedi. Ini ada. Memang tujuan awal kenapa kok sampai dengan 2.500.000 supaya masyarakat itu tidak berbondong-bondong masa izingan mikir menurut sami ini ya di sini tujuannya. Nah, kita tetapkan ada ya. Kemudian untuk persentase disusun ini diturunkan untuk setuju. Kita setuju kira-kira. Inilah untuk tahun-tahun sebelumnya itu 25%, ya 25%. Kemudian sekarang 15% itu sudah turun. Untuk itu, untuk persentase disusun yang kita tetapkan aja 15%. Bisa itu ya. Tetapkan aja Pak. Terakhir swadaya Pak, langsung swadaya. Jadi swadaya masyarakat biasa swadaya kakak untuk kegiatan JPN 20.000. Kemudian 15.000, swadaya sawah per 100.000 luar desa 50.000. Kemudian pemakai tanah desa per meter persegi 6.000. Pemakai air bersih pam per meter kubik 1.500. Kemudian untuk perincian swadaya sawah untuk luar desa 50.000 itu, yang masuk ke desa 35.000, untuk petugas penarik 15.000. Bisa cukup? Tapi 1.500 Pak, warga Kendal harus mengikuti. Dan untuk pemakaian bersih berarti untuk musyawarah pada malam hari ini sudah cukup.